Lonjakan temuan kasus COVID-19 menjadi penyebab Kabupaten Jepara meningkat menjadi status zona merah, sedangkan tingkat pasien sembuh belum mampu mengimbanginya. Sebaran kasus COVID-19 di Jepara sampai dengan Rabu 23 Desember mencapai 3.823. Masuk zona merah dengan risiko penularan COVID-19 tingkat tinggi. Jepara akhirnya menutup semua tempat wisata, baik yang dikelola Pemkab, swasta maupun desa, mulai 24 Desember sampai 3 Januari nanti. Hal ini disampaikan oleh PLT Kepala Disparbu Jamroni Listiasa di ruang kerjanya. Nah, kemudian tadi juga kami baru rapat dengan Satgas COVID Kabupaten Jepara, di mana melihat kondisi perkembangan COVID yang ada di Jepara ini, sehingga oleh gugus tugas diputuskan untuk seluruh objek wisata, baik yang dikelola oleh pemerintah daerah maupun yang dikelola oleh masyarakat ataupun desa, di dalam menghadapi libur Natal dan Tahun Baru ini untuk bisa ditutup sampai dengan tanggal 3 Januari 2021. Sedangkan untuk Karimun Jawa masih dibuka, tetapi ya tetap dengan pembatasan yang tadi kami sampaikan itu. Kalau hitungan dampak kerugian secara nominal, barangkali kami belum menghitung secara pasti ya. Cuma dari teman-teman baik PHRI maupun dari teman-teman biro-biro perjalanan, ya memang mereka menyampaikan ada penurunan dalam tingkat hunian hotel maupun kunjungan wisatawan yang ada ke objek-objek wisata. Bahkan di Karimun Jawa ini tingkat hunian hotel secara rata-rata sekarang ini paling di angka 30%. Tempat-tempat pariwisata di Jepara boleh jadi ditutup selama libur Natal dan Tahun Baru ini. Tetapi untuk usaha wisata diantaranya hotel dan restoran tetap buka dengan standar protokol kesehatan. Kalau untuk usaha pariwisata dalam hal ini hotel restoran, sampai dengan sekarang kan tidak ada penutupan ya. Jadi dari awal pandemi sampai dengan sekarang tidak pernah ada penutupan, tetapi lebih kepada pemberlakuan protokol kesehatan. Jadi Kementerian Pariwisata juga sudah istilahnya menetapkan standar protokol kesehatan itu dengan istilah CHSE, Clean, Health, Safety, dan Environmental Sustainable. Itu yang kita terapkan di beberapa sarana prasarana itu tadi, hotel, restoran maupun di objek wisata. Jadi memang dengan adanya pandemi ya cukup banyak upaya-upaya yang kita laksanakan saat ini, ya kita benar-benar menyiapkan sarana prasarana untuk protokol kesehatan itu. Jadi manakala nanti objek wisata ini memang sudah dinyatakan dibuka, paling tidak kita juga sudah siap dengan protokol kesehatan. Makanya beberapa kali kami juga melakukan simulasi terhadap pembukaan objek wisata itu untuk mengetahui kesiapan objek. Yang sudah kami lakukan itu fasilitasi kepada teman-teman seniman khususnya. Jadi teman-teman seniman ini kami fasilitasi mereka untuk bisa tetap tampil secara daring ya, secara streaming, itu yang kami fasilitasi. Kemudian kalau untuk para pelaku seperti hotel, restoran, ya pajak yang mereka bayarkan otomatis turun, karena itu kan juga tergantung dari tingkat hunian ya, itu turun. Kemudian kalau untuk para pelaku usaha yang ada di objek wisata, di tahun ini kami tidak menarik sewa, baik sewa lahan maupun sewa kios yang mereka gunakan. Jadi pembebasan di tahun ini, karena memang juga mereka kan hanya sempat membuka hanya kurang lebih di 2,5 bulan awal. Pandemi ini belum berakhir. Mari semuanya saling menjaga, saling mensupport,
untuk menekan angka penularan COVID-19, apalagi di masa libur Natal dan Tahun Baru ini. Kami menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat, seluruh wisatawan yang barangkali di dalam libur Natal Tahun Baru ini ingin berwisata ke Jepara, karena mengingat kondisi yang ada, kondisi wisata di Jepara ini dengan sangat terpaksa ditutup. Sekaligus kami menyampaikan selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakan, serta selamat Tahun Baru untuk seluruh masyarakat, dengan harapan pandemi ini bisa segera berakhir dan di tahun 2021 nanti kita sudah bisa memulai kegiatan aktivitas secara normal. Tentunya ini juga tidak terlepas dari peran serta seluruh masyarakat, bahwa kita harus sadar bahwa pandemi ini belum berakhir, sehingga satu-satunya yang bisa kita laksanakan saat ini ya kita harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara terus-menerus. Jadi dimanapun memang protokol kesehatan ini harus selalu kita laksanakan, sehingga harapannya walaupun kita beraktivitas secara normal, tetapi juga kesehatan kita juga tetap terjaga.